memulai vlog memulai vlog di sore hari, dimana terlihat gua mulai kendor nih, kayaknya gua mulai kendor nih bikin vlog. Berakal, berakal. Keren banget. Karena ya vlog gua kebanyakan nunjukin gua WFH sih ya. WFH nggak ada yang seru gitu, ibaratnya setiap hari gua ngelakuin itu, masa vlog gue isinya gitu-gitu terus kan. Tapi sejujurnya gua agak cerita sedikit kali ya. Belakangan ini gua ada kegelisahan di dalam diri gua tentang kehidupan seperti apa, dan gue harus seperti apa, gue harus ngelakuin apa untuk hidup, gue harus gimana untuk mengupgrade diri. Dan sebelum lo ngejudge ya, gue memastikan diri gue adalah orang yang stabil antara kehidupan, sosialisasi ke manusia maupun ke Tuhan, ke agama. Jadi mungkin kalau lu udah berpikir tuh karena lu jarang deket sama agama kali, lu nggak sholat kali apa gimana, percayalah itu apa ya, itu bare minimum seorang muslim ya, sholat, berdoa itu udah batas paling minimumnya banget. Cuman di samping itu gua merasa ada keganjelan di dalam hidup gua belakangan ini, ya mungkin semingguan lah ya, yang dimana gue keinget sama insight-nya yang dikasih sama Bang Panji Pragiwaksono soal kesehatan itu. Kalau nggak salah ada 3 ya: kesehatan jasmani, fisik, kesehatan rohani, mental kalau nggak salah ya, kesehatan mental, fisik, sama spiritual gitu. Nah gue nggak tahu ada di fase yang mana nih yang mungkin agak terganggu gitu, bukan terganggu ya, agak harus gue cari tahu permasalahannya. Gue kalau spiritual gue nggak tahu ya, tapi sebisa mungkin gue tetap mengadu kepada yang di atas, berdoa, sholat. Sorry, itu notif HP. Kalau jasmani mungkin ya kesehatan fisik kali yang gue sedang kurang, karena gue emang jalan kaki aja jarang-jarang tuh, jarang olahraga juga. Dan gue juga sosialisasi masalah mental dan lain-lain gue kayaknya cukup sih. Cuman selalu ada fase-fase dimana lu gimana sih, lu pasti paham lah ya, fase-fase dimana hati lu tuh kosong atau pikiran lu mumet, tapi lu bingung muntahinnya kayak gimana sih gitu, ngobrol supaya lega kayak gimana. Ya salah satu caranya dengan psikolog kan. Cuman bagi orang-orang yang mungkin merasa nggak pengen bayar atau gimana kan, kadang suka bingung ya. Gue pun juga masih agak bingung ke psikolog, khawatir mahal, walaupun ternyata cuma 200 ribuan sih ya. Cuman intinya gue perlu medium buat ngeluarin atau mungkin cari tahu gue sekarang lagi kenapa gitu. Hilang semangat ngerjain sekitar gue gitu. Kayak fase-fase lagi optimistik gue turun gitu, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi. Nah di awal-awal gue bikin vlog tuh gue lagi naik-naiknya gitu kan. Di minggu kedua masih, di minggu ketiga yang ini mulai agak turun, mulai kendor lah. Tapi yang gue paham emang seperti itu sih fase hidup ya. Ada saatnya kita kendor, ada saatnya kita semangat lagi, ada saatnya kita pengen santai, pengen ngegas lagi. Ya gitulah. Itu yang gue dapet 3 minggu ngevlog kayak gini tuh. Ya karena gue punya prinsip ngevlog setiap hari ya. Gue bikin daily vlog setiap hari dengan kegiatan gue. Ya jadi konsekuensinya adalah gak setiap hari gue seneng gitu, gak setiap hari gue ada acara, gak setiap hari gue ada kerjaan juga yang bisa gue share ke lu.
ada fase-fase yang kayak gini nih, yang kayak sekarang nih, fase-fase ya gue lagi bingung. Gue juga rencananya pengen lari sore, cuman mendung dan nggak tahu, gue lagi bingung bro. Kerjaan udah berapa gue kerjain, atau mungkin gue live TikTok kali ya, nggak tahu deh. Lihat deh habis ini gue ngapain lah ya, ntar gue kasih tahu ke lu. Yang pasti gue pengen, gue tulis dulu deh, gue tulis di sticky notes gue harus ngapain hari ini. Sekarang tanggal 24 Februari. Gue pengen yang pertama itu, kemarin gue dapat ide video, gue pengen bikin skripnya buat kalau kata gue versi Ramadan ya, dakwah kecil-kecilan ya, skrip buat Ramadan. Abis itu gue pengen benerin kalender kantor ya, kalender kantor, karena bentar lagi pengen bulan Maret benerin kalender kantor. Abis itu gue pengen bikin video nanti malam, bikin konten nanti malam. Kontennya berdasarkan skrip yang gue buat itu. Oh ya, gue juga pengen bikin ini. Tadinya gue pengen ketemu Budijan hari ini, cuman ditukar harinya, dia lagi sakit. Gue pengen bikin konten kalender kantor, skrip buat Ramadan. Terus gue konten ini ads-nya sekolahan gue, laboratorium. Sebenarnya nyicil satu aja karena gue udah dapat bahan kontennya, tapi gue nggak tahu nggak tahu skripnya bakal kayak gimana gitu. Gue cuma dapat video mentah doang gitu. Udah segini dulu aja yang pengen gue kerjain, gak usah banyak-banyak, yang penting ada. Dan ini semua asal lu tahu ya, itu harus dipaksain, karena ini tuh kerjaan-kerjaan yang terutama kayak bikin skrip, bikin konten buat nanti malam, itu kerjaan-kerjaan yang nggak terikat sama siapa-siapa, itu terikat sama diri gue sendiri gitu. Kalau gue terikat sama kantor ya gue harus kerjain, mau nggak mau gue paksa karena gue dibayar gaji gitu. Tapi kalau buat diri gue sendiri, gue dibayar sama kesenangan buat diri gue sendiri gitu. Nah itulah yang harus gue paksa untuk konsisten. Dan hasilnya di minggu ketiga ini kayaknya gue mulai agak-agak kendor ya. Dan gitulah, kita tutup dulu vlognya, openingnya. Wah ada 8 menit nih gue opening, keren juga ya. Ini mah bisa jadi satu vlog sendiri nih. Oke, gue baru bisa ngevlog lagi. Anjir mata. Tadi gue habis kerja, terus gue sempet tiduran dan ketiduran. Alhamdulillahnya nggak kelewat maghrib ya, walaupun memang mepet sama isya gitu. Udah sholat juga, dan tujuan gue baru ngevlog lagi nih. Sekarang jam berapa ya? Jam 7:30 malam. Adalah karena gue pengen mengakhiri vlog ini di sekarang nih. Mengakhiri vlog hari ini sekarang. Dan gue nggak lupa closing gitu. Dan kalau lu ngeliat mata gue merah, itu emang ya nggak bisa dibohongin lah ya. Gue sedang bersih kipas angin ya. Proses melepas kejenuhan, melepas kemarahan, melepas kesedihan juga. Dan gue nggak bohong sama ekspresi gue yang seperti ini ya. Gue terlihat abis nangis lah. Dan gue bikin sekarang bukan karena gue pengen kelihatan nangis di kamera, enggak. Makanya gue tunggu kelar dulu, terus mumpung masih anget apa yang gue alamin dan yang gue pikirin, jadi gue rekamnya sekarang aja lah gitu, sekalian closing gitu. Karena sekalian cerita juga ke lu yang nonton. Ternyata gue
cukup mengerti alasan beserta penjelasan vlog tadi, opening barusan yang tadi lu lihat, kenapa gue merasa ganjel, merasa ada yang kurang, merasa ada yang menghalangi gitu. Perasaan gue kok kurang lepas ya, karena ya ada sesuatu hal yang terjadi antara gue dengan Maestro Indonesia yang lu sering lihat di episode pertama ya, yang halnya gue nggak bisa jelasin juga kenapa. Cuman setiap gue mempunyai hubungan dan gue ada perasaan-perasaan seperti itu yang kayak tadi lu lihat, antara firasat gue ini bener atau firasat gue yang malah menjadi doa gitu, akhirnya kesampaian. Nah gue nggak tahu yang mana, tapi mostly gue ngerasa firasat gue itu kejawab nantinya gitu, firasat yang kurang enak gitu. Dan hal yang barusan gue alamin juga bukan hal misalnya hal negatif yang kayak gue dibohongin, gue diselingkuhin lah, enggak kayak gitu, jauh banget, enggak kesana arahnya. Tapi akhirnya alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk bisa ngeluarin emosi gue, karena gue juga orangnya emosional ya. Emosional bukan berarti orang yang marah-marah doang, enggak, tapi sama perasaan itu, sama emosi itu naik turunnya tuh kelihatan gitu, terasa gitu. Kalau kesel kelihatan, kalau marah kelihatan, kalau sedih kelihatan, kalau bete kelihatan, kalau seneng kelihatan gitu. Walaupun gue udah berusaha untuk mencoba supaya kalau gue marah atau kesel, gue nggak selalu nunjukin lah, lebih baik ya diem doang lah, atau mungkin pura-pura ketawa gitu. Tapi nyatanya sekarang gue nggak bisa mendem itu, gue emosional, cara gue adalah dengan nangis, ngeluarin emosi gue. Dan di satu sisi hal-hal ganjel yang tadi gue rasain itu sekarang udah mulai lepas lah, berkurang gitu. Bebannya udah kejawab, karena udah kejawab dan gue udah punya solusinya itu dengan nangis. Udah agak legaan lah ya, walaupun bukan jalan ini yang gue pengen gitu. Tapi nangis ngebantu banget sih. Kalau di kasus gue, nangis tuh ngebantu banget gitu. Gue orangnya memang cengeng gitu, masalah hubungan, masalah keterikatan gue dengan seseorang yang gue sayang lah, orang tua, keluarga, pacar. Gue orangnya emosional. Tapi emang sesuatu itu ya ada kalanya yang kita pertahanin itu nggak melulu kita paksain ya untuk bertahan. Nggak melulu sesuatu hal atau seseorang yang pengen kita bantu pasti dia akan merasa terbantu sama kita. Bisa jadi malah dia udah dibantu tapi nggak pengen dibantu gitu. Aduh, gue merasa kemana-mana nih ngomongnya ya. Takutnya gue juga salah ngomong gitu. Tadinya gue pengen jemput Maestro Indonesia, cuman ada 1-2 hal yang akhirnya nggak jadi lah.
halnya udah pasti. Kalau gue udah sampai nangis gini mah bukan hal sepele lah ya. Ya semoga jalannya baik semua. Ya nonton ini juga jalannya baik-baik aja semua. Mungkin terakhir dari gue, ini video gak gue cut, gak gue potong. Emosi yang lu rasain, firasat yang lu pendem, itu menurut gue harus ada media untuk menyalurkan apa yang sekarang lagi lu pendem, apa yang sekarang lagi lu resahkan. Tulisan, ngobrol sama temen, bikin video kayak gini, ngomong sendirian, walaupun ya yang denger juga kurang peduli ya. Nangis, bikin lagu. Kalau gue sih bikin lagu kadang. Atau mungkin berkarya gitu, atau mungkin ke psikolog. Apapun media yang bisa bikin lu tenang, bisa bikin masa lalu lebih lega gitu ya. Seenggaknya lu dapat ketenangan dulu sejenak gitu ya, lakuin gitu. Dan dalam konteks ini yang positif ya, gue gak menyarankan setiap ada masalah lu nyakitin diri sendiri, setiap masalah lu pelariannya ke alkohol. Ada yang kayak gitu, tapi ya udah bebas lah, itu terserah orang-orang lah. Cuman gue gak menyarankan seperti itu. Dan sebisa mungkin juga tetap menjaga hubungan pribadi ke yang kuasa, karena kita juga butuh pegangan. Kita butuh pegangan atas hal-hal yang gak bisa kita lihat gitu, yang cuma bisa kita percaya ya kita imani doang. Itu jauh bikin lebih tenang sih. Kita boleh berpegangan kepada prinsip sendiri, boleh percaya kepada teman kita, boleh percaya kepada keluarga kita. Namun ketika mereka gak ada, orang-orang ini lagi gak ada, lagi gak bisa ngebantu lu cuma bisa berpegang sama diri lu sendiri. Tapi ketika diri lu juga gak bisa ngebantu diri lu gak bisa ngambil keputusan juga, satu-satunya yang bisa lu lakuin adalah berserah gitu ke yang di atas. Itu jauh bikin lebih tenang ya, dan nanti akan dapat jawabannya. Karena ketika kita dapat masalah, detik itu juga mungkin kita bisa menyangkal gitu, mungkin kita sering banget denial gitu. Tapi besok-besok ketika udah berdamai, udah ketemu jawabannya, kayak oh ternyata gini ya, oh ternyata gak seberat itu, oh ternyata masalah gue bisa selesai dengan sendirinya gitu. Oh ternyata masalah gue cuma di pikiran doang kali mungkin ya. Nah gitu ya kali ya, udah 10 menit. Sorry ya, vlog hari ini cuma monolog doang, tapi tetap spirit upload setiap hari. Kegiatan gue tetap gue jalanin buat YouTube gue sendiri, untuk kesenangan gue sendiri. Oke? Like, comment, subscribe juga bisa YouTube gue. Bantu kreator pemula ini ya. Asik. Oke? Keren nih. Kumis gue sama jenggot gue udah bikin kayak, wah, udah kayak Chico Jericho. Asik. Yo, Assalamualaikum.